pernyataan dari Hotmar Sitompul. Oke, Bang, terkait dengan statement sendiri tadi Abang menyatakan apakah sebenarnya statement yang dikeluarkan oleh Kapolda Bali ini berdasarkan atas dari tekanan publik, bagaimana ini, Bang? Maksudnya apa? Adanya tekanan publik sehingga menetapkan Oke, kenapa begitu? Jauh hari sebelum Inavis, sebelum lapor, sebelum yang peralatan canggih itu menyatakan hasilnya, Kapolda sudah mengumumkan pada masyarakat, pada publik, sebentar lagi akan ada tersangka baru. Berulang kali begitu. Berarti tanpa adanya bukti-bukti permulaan itu, Kapolda sudah memastikan ada tersangka baru. Menurut pendapat kami tim penasihat hukum, itu target, bukan bekerja menurut alat bukti yang ada. Jelas ya, belum ada bukti, belum ada hasil Inavis, belum ada lapor, beliau sudah mengatakan akan segera ada tersangka baru. Pertanyaannya saya balikan, untuk apa lagi di BAP kalau sudah ada 3 alat bukti? Majukanlah ke pengadilan. Artinya siapa peradilan itu, Bang? Bagaimana dengan pra peradilan, Bang? Nanti kita pikirkan itu. Kita belum dapat nih, terus terang nih, surat penetapan sebagai tersangka kita belum dapat. Tapi dari pihak Polda sudah memberitahukan mengenai status. Sudah kan diperiksa sebagai tersangka sekarang. Bang, tadi waktu bermereka tahu dia jadi tersangka, gimana? Reaksi. Heran aja, kaget aja, bagaimana bisa ini? Itu aja kalimatnya. Tidak menyangka gitu, Bang. Bahwa dia jadi tersangka. Oke, ya, dia tidak menyangka. Soal detektor nih, saya dengan segala hormat nih, tidak mau berseberangan dengan Polda dan Kapolda. Kapolda pernah bicara, saya lihat sendiri, saya dengar sendiri. Setelah diperiksa lie detector, omongan Agus benar, tidak berbohong, banyak benarnya. Saya kasih tahu, Ibu Margaret 2 kali di lie detector, hasilnya tidak ada kebohongan. Sekarang mau lagi di lie detector, nggak usah lah, majukan aja ke pengadilan. Argumentasi dari Kapolda bahwa lie detector ulang ini dilakukan kembali karena mencari relevansi antara olah TKP. Udahlah, beliau udah netapkan jadi tersangka, sudah alat bukti, sudah, jangan ganggu lagi klien kita, dia akan tutup mulut. Kalau polisi sudah bilang punya bukti, silahkan ajukan ke pengadilan sesegera mungkin. Yang menyatakan bukti-bukti ini belum begitu kuat sekali adanya, baik itu dari tersangka, dari keterangan tersangka AG, karena berdasarkan atas pernyataan Hotmar Sitompul bahwa tersangka AG ini pernyataan atau keterangannya ini selalu berubah-ubah. Namun kembali lagi disanggah oleh pihak dari Kabid Humas Polda Bali, yakni adalah Kombes Pol Heri Wianto, yang menyatakan bahwa untuk penetapan sendiri ini alat buktinya sudah kuat, sudah ada keterangan terkhusus lagi adalah keterangan dari tersangka AG berdasarkan atas lie detector yang telah dilakukan oleh tim penyidik. Kemudian juga tidak hanya itu, tadi dari pihak tim kuasa hukum dalam hal ini adalah Hotmar Sitompul kembali menyatakan bahwa sebenarnya keterangan yang dikeluarkan oleh Kapolda Bali ini adalah penekanan atau adanya tekanan ini, di mana ada tekanan terkait dengan tekanan publik. Dan saat ini sudah ada Bang Hotmar Sitompul. Jadi sudah bersama dengan kami ada Hotmar Sitompul, baru saja keluar dari reskrim. Tadi rencana mau di BAP sebagai tersangka pembunuh. Tersangka tidak bersedia. Kami juga setuju tidak bersedia untuk diperiksa. Kenapa? Untuk apa diperiksa? Tanyakan itu sama Kapolda. Ya, ini pemeriksaan oleh Polres, Kapolresta, tapi di bawah kendali Polda. Tadi pun dalam pemeriksaan ada orang Polda semua. Jadi kalau ada kesalahan, jangan dikenakan kepada Polresta. Itu jelas nih. Kenapa kami setuju Ibu tidak bersedia diperiksa? Kata Kapolda, sudah ada 3 bukti. Ya, majukan aja ke kejaksaan, teruskan ke pengadilan. Kita tunggu. Menurut Pak Hotmar, bukti yang disebutkan itu bagaimana, Pak? Nanti kita uji. Nanti kita uji, Ibu. Kan Kapolda bilang sudah punya 3 alat bukti.
jadikan tersangka. Ya udah terusin aja, sidangkan aja. Ada yang melakukan penyidikan dari Polresta, tapi ada orang Polda duduk di situ. Oke Bang, terkait dengan statement sendiri, tadi Abang menyatakan apakah sebenarnya statement yang dikeluarkan oleh Kapolda Bali ini berdasarkan atas dari tekanan publik, bagaimana ini Bang? Maksudnya apa? Adanya tekanan publik sehingga menetapkan Oke, kenapa begitu? Jauh hari sebelum Inafis, sebelum lapor, sebelum yang peralatan canggih itu menyatakan hasilnya, Kapolda sudah mengumumkan pada masyarakat, pada publik, sebentar lagi akan ada tersangka baru. Berulang kali begitu. Berarti tanpa adanya bukti-bukti permulaan itu, Kapolda sudah memastikan ada tersangka baru. Menurut pendapat kami tim penasihat hukum, itu target, bukan bekerja menurut alat bukti yang ada. Jelas ya, belum ada bukti, belum ada hasil Inafis, belum ada lapor, beliau sudah mengatakan akan segera ada tersangka baru. Pertanyaannya saya balikan, untuk apa lagi di BAP? Kalau sudah ada 3 alat bukti, majukanlah ke pengadilan. Artinya siap pra-peradilan itu Bang? Bagaimana dengan pra-peradilan Bang? Nanti kita pikirkan itu. Kita belum dapat nih, terus terang nih, surat penetapan sebagai tersangka kita belum dapat. Tapi dari pihak Polda sudah memberitahukan mengenai status. Sudah, kan diperiksa sebagai tersangka sekarang. Bang, tadi waktu bermergaret tahu dia jadi tersangka, gimana? Reaksi. Heran aja, kaget aja, bagaimana bisa ini? Itu aja kalimatnya. Tidak menyangka gitu Bang, bahwa dia jadi tersangka. Oke, ya, dia tidak menyangka. Soal lie detector nih, saya dengan segala hormat nih, tidak mau berseberangan dengan Polda dan Kapolda. Kapolda pernah bicara, saya lihat sendiri, saya dengar sendiri. Setelah diperiksa lie detector, omongan Agus benar, tidak berbohong, banyak benarnya. Saya kasih tahu, Ibu Margaret 2 kali di lie detector, hasilnya tidak ada kebohongan. Sekarang mau lagi di lie detector, nggak usah lah, majukan aja ke pengadilan. Tapi ada argumentasi dari Kapolda bahwa lie detector ulang ini dilakukan kembali karena ada mencari relevansi antara olah TKP. Udahlah, beliau udah netapkan jadi tersangka, sudah alat bukti, sudah, jangan ganggu lagi klien kita, dia akan tutup mulut. Kalau polisi sudah bilang punya bukti, silahkan ajukan ke pengadilan sesegera mungkin. Persiapannya apa Bang? Persiapan apa? Kita cuma lihat aja nanti bukti apa yang ada. Siapa yang menyangkakan, yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Di BAP itu sudah akan ditandatangani, makanya udah selesai. Penelantaran Karena penelantaran, kita akan mengajukan saksi-saksi. Ini semua saksi-saksi yang katanya memberatkan menjadi saksi sehingga bisa jadi penelantaran, bisa jadi saksi pembunuhan, semua bisa dibantah. Dan kesaksian mereka berbulan-bulan yang lalu, cerita yang dulu. Bang, terkait pembunuhan ini, BAP-nya berarti sudah disetujui Bu Margaret? BAP apa? Pemeriksaan pembunuhannya? Tidak diperiksa. Tidak diperiksa. Waktu ditanya, apakah Anda sehat? Rohani, jasmani, sehat. Apakah bersedia diperiksa? Tidak bersedia. Nah, artinya Abang bilang akan tetap bisa dimajukan ke pengadilan. Saya persilahkan. Oke. Ya, kalau saya bilang jangan-jangan nanti salah. Berarti BAP-nya setuju Bang ya? Setuju BAP, emang nggak BAP siapa? Karena ada yang tidak setuju BAP siapa yang ada tanya? Tantangani untuk maju ke pengadilan itu. Ya, begini ya, kan tadi pertanyaannya, apakah Anda sehat jasmani dan rohani? Sehat. Apakah bersedia diperiksa? Tidak. Udah tekan-tekan semua ada. Ya, Udah ada. Tidak ada silakan seperti menolak. Ya, tadi berdasarkan atas pernyataan dari Hotma Sitompul selaku tim kuasa hukum tersangka M menyatakan bahwa saat ini
tersangka M ini belum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh tim penyidik, namun juga berdasarkan atas tadi dari pihak tim kuasa hukum juga menyatakan bahwa Kapolda Bali dalam hal ini menetapkan tersangka juga berdasarkan atas tekanan publik. Namun tadi juga sudah disanggah kembali oleh dari Kabid Humas Polda Bali, yakni adalah Kombes Pol Heri Wianto, menyatakan dalam proses penyidikan ini tidak ada intervensi. Jika memang ada tekanan publik, ini sudah dialami ini sejak pada saat pertama kali tersangka AG ditetapkan pada saat kasus pembunuhan Angelin. Namun tentunya hal ini dalam proses penetapan tersangka baru ini membutuhkan waktu dengan mengumpulkan alat-alat bukti yang cukup kuat. Dan berikut adalah pernyataan selengkapnya dari Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Heri Wianto. Kita memang menginginkan bahwa proses yang kita lakukan, proses penyidikan yang kita lakukan tidak mentah nanti apabila di persidangan. Oleh sebab itu kita memang memerlukan ya bukti-bukti ilmiah yang memperkuat bahwa tersangka M adalah pelaku daripada kasus ini. Ya, oleh sebab itu prosesnya cukup lama, tapi saya kira proses yang hanya baru 20 hari kalau di dalam penyidikan juga belum cukup lama. Ya, karena memang kita memperkuat terlebih dahulu ya bukti-bukti bila ini sudah ditetapkan sebagai tersangka akan cepat kita lakukan proses berikutnya. Kita sekarang bertanya, kenapa dia? Andini.